Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Amin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, selanjutnya ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Nah, yang pertama Amar Khairullah, ada? Hadir, Bu. Ada. Anissa Amelia, Hadir, Bu. baik. Beno Rizkila, Hadir, Bu. ada. Cantika Zahra, Nggak masuk, Bu. tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Oh, sakit. Nah, selanjutnya Sabrina Anes, Hadir, Bu. ada. Nah, baik, semoga kita doakan ya teman kita yang hari ini berhalangan hadir dikarenakan sakit. Semoga Cantika lekas diberikan kesembuhan agar ia bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Oke anak-anak, alhamdulillah, langsung aja ya. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang tentunya sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nah, di sini kita akan memasuki pada bab pertama, yaitu ada Al-Quran dan hadis yang tentunya sebagai pedoman hidup kita. Nah, baik, sebelum kita memasuki kepada pengertian dari Al-Quran itu sendiri, nah ibu ingin bertanya nih, kalau ketika kalian sedang bermain di tempat sesuatu yang tempat itu asing bagi kalian, nah coba kalian bakal menentukan arah pulangnya itu menggunakan apa? Kalian akan membutuhkan apa ketika kalian tersesat? Bu. Google Map, Bu. Nah, baik, tentu pasti kalian akan membutuhkan petunjuk ya. Membutuhkan petunjuk jalan supaya kalian itu bisa menemukan jalan tersebut dan kalian tidak tersesat gitu. Nah, begitu juga dengan hidup kita yang dimana kita ini butuh petunjuk Allah agar kita tuh tidak tersesat ke dalam kehidupan yang salah. Nah, petunjuk itu adalah Al-Quran dan juga hadis. Maka dari itu, yuk kita pahami bersama apa itu Al-Quran dan hadis dan bagaimana keduanya itu membimbing kita ke dalam jalan yang benar ataupun membimbing kita ke dalam hal-hal yang baik gitu. Baik, kita masuk ke materinya, yaitu pengertian Al-Quran. Baik anak-anak, sebelum ibu menjelaskan lebih luas lagi terkait tentang pengertian daripada Al-Quran itu sendiri, ibu ingin bertanya terlebih dahulu pada kalian. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Kitab suci umat Islam, Bu. Ya, benar sekali ya, jawaban kalian sudah benar, yaitu Al-Quran merupakan kitab suci. Namun ibu akan menjelaskan lebih luas lagi terkait tentang pengertian dari Al-Quran. Nah, menurut secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, yaqra'u, dan Qur'anan, yang artinya itu mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lainnya secara teratur. Nah, sedangkan menurut istilah, Al-Quran ini merupakan wahyu Allah, wahyu yang Allah berikan atau yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, ditulis dalam bahasa Arab dan dikumpulkan di dalam mushaf. Lalu ketika kita membacanya, kita mendapatkan pahala. Nah, jadi Al-Quran ini tuh bukan hanya sekedar buku biasa gitu, tetapi merupakan suatu firman Allah, suatu firman yang Allah turunkan langsung, yang isinya itu berlaku untuk sepanjang hidup ataupun sepanjang masa gitu. Jadi buku itu tuh tidak akan ada habisnya gitu. Ketika kita membacanya, kita mendapatkan pahala gitu. Nah, contoh ketika kita membaca sekedar Bismillahirrahmanirrahim, nah itu sudah masuk
ataupun sudah ternilai pahalanya untuk kita gitu. Karena bacaan itu tuh setiap hurufnya bernilai kebaikan. Nah, baik anak-anak, setelah tadi Ibu menjelaskan tentang pengertian daripada Al-Quran, apakah kalian semua sudah mengerti pengertian dari Al-Quran itu apa? Sudah, Bu. Nah, baik, alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti, Ibu lanjut ya kepada materi yang kedua, yaitu ada nama-nama lain daripada Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran dan menggambarkan beberapa fungsinya. Nah, kalian tahu nggak kalau misalkan Al-Quran itu memiliki beberapa nama-nama lain? Yang pertama itu ada Alkitab, yang artinya kitab atau tulisan, yang dimana kenapa Al-Quran itu disebut Alkitab, Bu? Gitu. Nah, karena Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang ditulis dan dibukukan di dalam mushaf. Lalu istilah Alkitab ini menekankan bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar hafalan saja, melainkan juga dalam bentuk teks dan juga terjaga secara tertulis gitu. Nah, yang kedua ini ada An-Nur atau cahaya, yang dimana Al-Quran ini kenapa disebut dengan An-Nur atau cahaya? Karena Al-Quran ini menjadi sumber cahaya ataupun penerang dalam hidup manusia gitu, menerangi hati, pikiran, dan juga hidup agar mereka ataupun para manusia ini tidak tersesat. Nah, jadi ketika seseorang mengalami kebimbangan dalam hidupnya, lalu mereka ini memutuskan untuk membaca Al-Quran dan memahami bacaan-bacaan dari ayat tersebut, maka orang tersebut ini akan bisa menuju ke jalan yang benar dan hidup mereka akan terasa tenang. Gitu ya anak-anak. Nah, Ibu lanjut yang ketiga ya. Ini ada Al-Furqan yang artinya pembeda, yang dimana kenapa Al-Quran ini bisa disebut dengan Al-Furqan? Karena Al-Quran ini dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, halal dan haram, baik dan buruk gitu. Jadi seperti dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya bahwa contohnya riba itu haram gitu, dan sedekah itu halal. Nah, Al-Quran inilah yang membantu para umat manusia membuat keputusan hidup berdasarkan dengan nilai-nilai kebenaran melalui Al-Quran. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya yang keempat ada Al-Zikr, Zikro gitu, peringatan, yang dimana Al-Quran ini menjadi pengingat bagi para manusia tentang tugasnya di dunia dan juga di akhirat, yang mana Al-Quran ini juga sudah menjadi peringatan ya, sudah menjadi peringatan bagi seseorang dari jalan kesesatan gitu. Jadi ketika kita para manusia nih mulai lalai dalam ibadahnya, dalam perbuatan-perbuatannya gitu, atau tenggelam dalam situasi yang buruk gitu selama di dunia, Al-Quran inilah yang menjadi pengingat gitu untuk kita kembali kepada Allah. Nah, oke anak-anak, itu tadi ya nama-nama lain dari Al-Quran. Sebelum Ibu lanjut kepada materi berikutnya, Ibu ingin memastikan nih, apakah kalian tadi memperhatikan Ibu apa tidak? Nah, Ibu ingin menanya kepada Sabrina. Coba, Sabrina sebutin satu aja yang tadi Ibu jelaskan nama-nama lain dari Al-Quran. Bisa? Al-Furqan, Bu, pembeda. Ya, benar sekali. Al-Furqan yaitu pembeda antara yang baik dan yang salah. Nah, Ibu lanjut ya pada materi selanjutnya, itu ada fungsi-fungsi Al-Quran. Nah, kalian tahu nggak apa itu, apa saja itu fungsi-fungsi Al-Quran? Kalian tahu? Sumber petunjuk, Bu. Ya, benar sekali ya. Fungsi Al-Quran itu menjadi sebagai sumber petunjuk hidup kita, para manusia. Nah, Al-Quran ini menjadi sumber pedoman hidup kita, yaitu bagaimana caranya kita untuk beribadah pada Allah, bagaimana caranya bermuamalah atau berinteraksi secara adil dan baik dengan orang lain, terus cara membangun akhlak yang mulia, seperti membangun sikap kejujuran, kesabaran, dan juga kasih sayang. Nah, itu fungsi yang pertama. Nah, fungsi yang kedua itu sebagai rahmat untuk alam semesta. Al-Quran menyebut Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Dan hadis-hadis Nabi menjelaskan ya bagaimana beliau itu membawa rahmat dan tindakan nyata yang penuh kasih, keadilan, dan kemanusiaan. Bukan hanya kepada manusia saja, melainkan juga kepada hewan dan juga lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu ada
Al-Quran sebagai penenang hati, yang dimana Al-Quran ini memberikan ketenangan pada hati dan jiwa yang gelisah gitu. Nah, pada saat manusia itu merasa gelisah, sedih, marah, ketika beliau memutuskan untuk membaca Al-Quran, nah maka bisa menenangkan hati dan jiwa serta pikiran si para manusia tersebut gitu. Jadi salah satu cara yang paling mudah yaitu membaca Al-Quran. Nah yang keempat itu fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yang dimana Al-Quran ini menjadi sumber hukum Islam yang pertama ya. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan sumber hukum Islam. Baik, itu fungsi-fungsi dari Al-Quran. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait tentang pengertian Al-Quran, terus nama-nama lain dalam Al-Quran, serta fungsi-fungsi Al-Quran. Selanjutnya, Ibu akan membahas kepada hadis. Nah, hadis ini secara bahasa yang berarti kabar atau berita. Nah, secara istilah, hadis ini adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam perbuatan, perkataan, persetujuan, ataupun sifat-sifat. Nah, salah satu contoh hadis yaitu hadis qauli, yaitu hadis perkataan, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, yang bunyinya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan dengan apa yang ia niatkan. Nah, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini tuh menunjukkan bahwa niat merupakan dasar paling utama dalam setiap amal. Dan di dalam Islam, amal yang sama bisa bernilai ibadah atau tidak tergantung dari niatnya. Terus kayak misalkan contohnya nih, ada dua orang yang sama-sama tidak makan gitu. Yang satunya karena diet dan yang satunya karena berpuasa. Nah, tentunya hasilnya berbeda karena niatnya berbeda gitu. Yang diet tidak mendapatkan pahala dan yang berpuasa mendapatkan pahala gitu ya kan. Nah, itu pengertian dari hadis. Ya, sudah paham? Sudah, Bu. Yang belum paham? Udah Bu, udah. Ya, baik, semoga beneran pada paham semua ya, soalnya tidak ada yang menunjuk tangan bahwa tidak paham gitu. Selanjutnya yaitu ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pasti kalian bertanya kan, Bu, kan sudah ada Al-Quran, kenapa mesti harus ada hadis? Lalu apa sih hubungannya hadis dengan Al-Quran gitu? Nah, mari kita bahas fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, jadi hadis ini tuh tidak berdiri sendiri gitu. Ia fungsinya untuk memperjelas, untuk melengkapi isi-isi dari ayat Al-Quran. Kayak misalkan fungsi yang pertama itu hadis untuk menjelaskan isi Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini kan seringkali memberikan perintah, namun secara umumnya saja gitu. Nah, hadis inilah yang berfungsi untuk menjelaskan isi perintah tersebut secara terperinci. Nah, terutama dalam hal beribadah gitu. Di dalam Al-Quran diperintahkan untuk kita mendirikan sholat. Nah, hadis inilah yang fungsinya untuk menjelaskan lebih terperinci, kayak misalkan waktu sholat, sholat subuh, zuhur, asar, dan lain sebagainya. Terus jumlah rokaatnya dan juga gerakan serta bacaan sholat. Nah, sudah terfikirkan kan bahwa ketika kita tidak memiliki hadis gitu, tanpa adanya hadis ini gitu, kita tidak tahu caranya bagaimana melakukan sholat dengan baik dan benar. Nah, untuk fungsi kedua itu ada menegaskan hukum yang ada di Al-Quran. Jadi, hadis ini tuh berfungsi untuk menguatkan hukum-hukum yang udah ada di Al-Quran. Kayak misalkan di Al-Quran itu riba itu haram gitu. Nah, hadislah yang fungsinya untuk memberikan penegasan dan juga peringatan bahwa bahayanya melakukan perbuatan riba tersebut. Gitu. Yang ketiga itu membatasi ayat yang bersifat umum. Nah, ada ayat-ayat di dalam Al-Quran ini yang bersifat umum, lalu hadis memberikan pembatasan atau rincian sehingga kita tuh umat manusia, umat muslim tahu bagaimana mengamalkannya secara tepat. Seperti contohnya perintah untuk membayar zakat. Nah, itu kan dijelaskan lebih rinci ya di dalam hadis, yang dimana zakat emas atau perak itu harus mencapai nisab, harus dimiliki selama 1 tahun. Dan sedangkan untuk zakat fitrah itu di dalam hadis dijelaskan bahwa kadar dan jenis makanan pokok gitu. Nah,
sudah tahu kan, jadi tanpa adanya hadis kita tuh tidak tahu gitu siapa yang wajib membayar zakat, berapa jumlahnya ketika kita membayar zakat, terus dan kapan waktunya ketika kita menunaikan zakat tersebut gitu. Lalu yang keempat, yang terakhir itu ada menambahkan hukum yang tidak dijelaskan langsung di dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa hukum syariat yang tidak dijelaskan secara eksplisit gitu di dalam Al-Quran, namun dijelaskanlah oleh hadis. Dan ini menunjukkan bahwa fungsi hadis sebagai pelengkap wahyu. Jadi fungsi hadis itu menjadi sebagai pelengkap Al-Quran. Nah, kayak misalkan contoh larangannya kita makan hewan buah seperti macan, babi, anjing. Nah, itu disebutkan kan di dalam hadis gitu. Ya, kalau di dalam Al-Quran hanya hewan-hewan yang bertaring saja, namun di dalam hadis diperjelaskan lagi hewan-hewannya apa saja yang tidak boleh kita makan. Nah, sudah jelas kan, jadi tanpa adanya hadis kita tuh tidak tahu gitu bagaimana hukum-hukum Al-Quran. Terus bagaimana kita tidak tahu bahwa seperti hewan-hewan harimau, elang, anjing itu tuh haram untuk kita makan gitu. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Ya baik anak-anak, ibu rasa penjelasan ibu sudah cukup ya, dan kalian pun tidak ada yang ingin bertanya. Namun ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu dari penjelasan awal hingga akhir, yang dimana Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis merupakan sabda serta perbuatan dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana keduanya ini merupakan sumber pedoman hidup kita sebagai umat muslim. Nah, tanpa keduanya kita ini tidak tahu ya bagaimana kita menjalani hidup, apakah sudah benar sesuai ajaran agama Islam atau belum gitu. Nah, coba kalian bayangkan ya, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran dan tidak tahu apa itu hadis, kita tentunya bisa salah jalan, salah arah hidup gitu. Nah, maka mulai sekarang yuk, ibu mengajak kalian untuk kita semua tuh biasa untuk membaca Al-Quran setiap hari. Pelajari dan amalkan hadis-hadis Nabi, dan jadikan keduanya itu sebagai kompas ataupun Google Maps kita gitu, hidup kita agar terus berjalan ke arah yang benar. Nah, ibu akhiri ya pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan semangat terus untuk anak-anak ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.